Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baiklah anak-anak, kita melanjutkan materi kita selanjutnya, mata pelajaran akidah akhlak, bab ke-9 tentang adab membaca Al-Quran dan membaca doa. Masuk poin ke-C, poin ketiga, manfaat membaca Al-Quran dan berdoa. Minggu kemarin kita membahas tentang Al-Quran, kemudian poin B-nya tentang berdoa, kemudian ini ketiga, poin C-nya manfaat membaca Al-Quran dan berdoa. Jika kalian mempunyai buku cetak, boleh dibuka di halaman 126 dan 127. Manfaat membaca Al-Quran. Pertama, mendapatkan pahala yang banyak, tentu mendapatkan pahala yang banyak. Kemudian yang kedua, diangkat derajatnya. Nah, bagi orang yang hobi membaca Al-Quran, sering membaca Al-Quran, derajatnya itu diangkat oleh Allah. Artinya kualitas dirinya itu diangkat oleh Allah karena kita sering membaca Al-Quran. Kemudian yang ketiga, mendapatkan ketenangan jiwa dan sebagai obat. Nah, Al-Quran itu sebagai obat. Jadi sering ada pengobatan syar'i, yaitu ruqyah, itu menggunakan ayat-ayat, membacakan ayat-ayat Al-Quran. Jadi memang Al-Quran itu dapat menjadi sebagai obat dan menenangkan jiwa kita. Kemudian poin keempat, mendapatkan pertolongan di hari kiamat. Membaca Al-Quran, orang yang sering membaca Al-Quran mendapat syafaat di hari kiamat nanti. Dan yang kelima, meredam emosi. Nah, ini dapat meredam emosi. Dengan membaca Al-Quran, jika kita jika kita sedang emosi atau tingkat emosi kita sedang tinggi, sedang marah-marah kita, ketika kita membaca Al-Quran, maka lunaklah hati kita atau meredamlah emosi kita. Itu dia, ada 5 manfaat membaca Al-Quran. Kemudian yang berikutnya, manfaat membaca doa. Yang pertama, orang yang berdoa bersama Allah Subhanahu wa taala. Adapun hadis Rasulullah, sesungguhnya Allah berfirman, aku selalu dalam persangkaan hambaku kepadaku dan aku selalu bersamanya ketika ia berdoa kepadaku. Jadi orang yang berdoa itu selalu bersama dengan Allah, dekat dengan Allah. Kemudian yang kedua, doa merupakan senjata orang mukmin. Nih, doa merupakan senjata orang mukmin. Hadis Rasulullah dari Ali bin Abi Thalib berkata bahwa Rasulullah bersabda, doa adalah senjata orang mukmin dan tiang agama serta cahaya langit dan bumi. Nah, itu doa merupakan senjata orang mukmin. Kemudian yang ketiga, manfaat dari membaca doa mendatangkan keselamatan. Poin ketiga, Rasulullah bersabda, janganlah engkau merasa lemah untuk berdoa, sebab sesungguhnya tidak seorang pun yang binasa selama ia tetap berdoa. Jadi mendatangkan keselamatan. Jadi orang yang tersakit, doa orang yang tersakit itu sangat dikabulkan. Itu sering itu kan dengan kata-kata orang, doa orang yang tersakiti itu sangat dikabulkan. Nah, itu dia. Jadi doa itu mendatangkan keselamatan, manfaat dari berdoa. Kemudian manfaat membaca doa yang keempat, doa dapat menolak bencana. Jelas, dengan doa kita dapat menolak bencana. Kemudian yang terakhir, poin kelima, doa menandakan orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, menandakan doa yang dipanjatkan oleh orang-orang beriman, jika diawali atau diakhiri dengan bacaan selawat, akan dibawa naik oleh para malaikat. Artinya dibawa naik kepada malaikat, dikirim kepada Allah. Doa diibaratkan cahaya langit dan bumi. Dengan berdoa berarti ada permintaan kepada yang lebih berkuasa, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jadi jika kita doa itu menandakan orang yang beriman kepada Allah. Jadi peran malaikat itu menghantarkan doa kita. Jadi jika kita meminta atau berdoa kepada Allah, maka insya Allah doa itu akan dikabulkan oleh Allah dan para malaikat mengaminkannya. Jadi selalulah berdoa, dan yang paling penting berdoa itu berdoa yang baik-baik. Jangan doa yang buruk. Karena umumnya kalau doa yang buruk itu biasanya kembali lagi kepada diri kita. Misalnya doa buruk ya,
doa teman kalian kecelakaan, biasanya itu doanya bakal akan kembali lagi kepada kita. Jadi bukannya teman kita yang kecelakaan, malah kita yang kecelakaan. Jadi itu kuncinya dalam berdoa, selalu berdoa dengan yang baik. Kemudian adab. Nah, poin ke D tentang adab. Ini kita lanjutkan ke pertemuan berikutnya. Terima kasih telah memperhatikannya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.